Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bil khusus pengurus masjid yang sudah menjadi wasilah pertemuan dan cawisan kita pada malam hari ini. Semoga seluruhnya sehat walafiat, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan iman, keikhlasan dalam ibadah, dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah, kita semua pada malam hari ini kembali bisa bersilaturahim, melanjutkan ta'lim kita, cawisan rutin kita. Kita berdoa berharap semoga dengan cawisan ini menjadi asbab, menjadi wasilah bagi kita semua untuk terus istiqomah, untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya berhenti di belajar. Seringkali saya ungkapkan belajar ini cuma wasilah, cuma sarana untuk dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, kita harus semangat lagi untuk mengamalkannya. Amal itu juga bukan tujuan. Amal itu juga baru sarana, baru wasilah untuk memperoleh ridha Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk memperoleh nikmat rahmat dari Allah SWT. Jadi ini cuma wasilah ilmu ini. Jangan hanya stop di sini, jangan cuma semangat belajarnya. Ini ada kawan-kawan juga dari bikers fisabilillah, bahkan cuma semangat warawiri ke sana ke sini, mengunjungi masjid satu ke masjid yang lain. Itu bukan tujuan. Ya, tujuan kita adalah dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, diamalkan. Amal yang kita laksanakan tujuannya supaya kita diampuni Allah. Jadi yang kita tunggu itu adalah ampunan Allah, rahmat Allah, ridhonya. Itu yang kita cari. Untuk apa ilmu banyak tak diridhoi? Ya, maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, kitab ini adalah surat jawaban dari Imam Ghazali kepada muridnya. Jadi ada santri beliau itu sudah jadi ulama, tetapi dirasa-rasa ketika sudah jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz nih agak ada rasa-rasa gimana gitu. Agak ada rasa sombong, agak ada rasa lebih dari orang lain. Maka beliau secara khusus, walaupun sudah belajar langsung dengan Imam Al-Ghazali, sudah khatam kitab Ihya Ulumuddin, beliau ingin ada surat khusus, ada tulisan khusus, tulisan tangan dari gurunya ke muridnya. Maka jadilah kitab Ayyuhal Walad. Jadi ini surat balasan, ya, dari surat muridnya minta nasihat secara khusus, akhirnya jadi kitab. Bayangkan, siapa yang sanggup nulis surat balasan, ya, jadi kitab. Nama kitabnya Ayyuhal Walad. Salah satu nasihat Imam Ghazali kepada muridnya di kitab itu, nanti mungkin insyaAllah suatu saat akan kita bahas kitab itu. Tak tebal tidak, cuma beberapa puluh halaman, ya. Di bahasa Arab mengajar, ya. Kata Imam Al-Ghazali terkait ilmu, ya, jadi beliau buat perumpamaan ilmu yang tak diamalkan itu bagaikan kita tuh punya senjata yang lengkap. Ada gak lu? Pistol, napang, ada gak lu? Napang angin, senapang apa, ya, kecepek, ada ya kan? Lengkap. Ada parang, ada lading, ada pisau, ada golok, lengkap. Meretet senjata di awak kita ini. Ya. Di depan kita ada rimau. Di depan kita ada singa, kata Imam Al-Ghazali. Kira-kira takut tak singa tadi kalau senapang tadi, senjata tadi cuma di awak kita, tak kita pakai untuk nembak. Tak kita pakai untuk ngapak singa tadi, untuk nakuti singa tadi. Berlari tak singanya? Tidak berlari. Artinya apa? Harus ada action, harus ada tindakan nyata, harus ada amal. Senjata beda cukup kalau tak dipakai. Nah, senjata itu ilmu. Ya, ngapak ke parang, nembak ke senapang, itulah amal. Hasilnya singa tadi mungkin berlari, kita jadi selamat. Ya, mungkin sampai mati singa tadi, rimau tadi, kulitnya tubuh buat baju ada, ya. Komesnya ubat kuat, kata kawannya kan. Ada cuma bangga dengan senjata kalau tidak pacak makainya. Ya, harus ada action. Jadi
Belajar penting, mengamalkan jauh lebih penting. Dan jauh lebih penting lagi dengan ilmu dan amal kita tadi kita memperoleh ampunan Allah, rahmat Allah, ridhonya. Kalau ini sudah diperoleh, seluruhnya gampang. Ya, seluruh hajat kita akan Allah kabulkan bahkan tanpa kita minta terlebih dahulu. Nah, itu jadi ya, kenapa kita harus belajar dalam cawisan dan bentuk-bentuk media belajar yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah dan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Sengaja saya bawa catatan malam hari ini. Biasanya bawa kitab Tanwirul Qulub, agak berat karena badal Isya nanti saya juga ada acara. Sudah 2 minggu yang lalu diundang untuk mengisi acara ceramah peringatan 100 hari kematian almarhum. Jadi mungkin tadi undangan dari pengurus tidak bisa saya kabulkan, tidak bisa ikut karena sudah 2 minggu mendapatkan undangan yasinan ba'da Isya ini. Hal ini terkait dengan akan kita bahas kutipan kami dari kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, halaman berapa ini? 249 tentang 20 amalan yang akan menjadi penolong kita di kubur kaki dan di hari akhirat nanti. Kan itu yang kita harapkan. Ya, ada amalan yang pacak nolong kita. Di kubur itu gelap, kubur itu dewean. Kalau kati yang nolong mati di sana. Haru, belah mati pula. Maksudnya saru ya. Nah, jadi supaya lemah, aman, selamat kita di kubur kaki, selamat di hari akhirat nanti ada 20 amalan. Ya, yang insyaallah akan kita bahas one by one, heko-heko ya pada cawisan malam hari ini. Ngerti itu Pak Aidil ya, one by one tu ya. Heko-heko. Hadisnya cukup panjang, cuma sekok hadis sebenarnya, tapi nasihatnya dunia akhirat. Ya, manfaatnya dunia akhirat. An Abdurrahman bin Samrah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala inni ra'aitu al-barihah ajaban. Dari Abdurrahman bin Samrah, beliau berkata bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang keluar dari rumah beliau menemui kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bercerita. Rasulullah bercerita bahwa al-barihah tadi malam beliau bermimpi yang ajaban, yang menakjubkan, yang aneh. Mimpi Nabi itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-salihah, termasuk nubuah, termasuk wahyu kenabian. Dan wahyu ya, tanda wahyu kenabian itu akan tetap ada sampai hari kiamat dalam bentuk mimpi ini. Tapi mimpi bukan sembarang mimpi, mimpi orang-orang soleh yang diawali dengan sebelum tidur dia dalam keadaan suci, toharo, ya, berdoa dulu, berzikir dulu, baru tidur. Aman kita ni yang mimpi banyaklah ngeracaunya. Mimpi ketemu hantu, ya, yang bujang-bujang tuh mimpi indah macam madonnya ya. Itu karena mungkin bawaan siangnya itu, ya kan? Jadi kalau mimpi Rasulullah pasti benar karena bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat dalam mimpinya yang pertama, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbidha ruhahu. Saya melihat ada seorang mukmin di antara umatku dikejar-kejar oleh malaikat maut, hendak dicabut nyawanya, hendak diambil ruhnya oleh malaikat maut tadi. Belum sempat malaikat maut mencabut nyawanya, ini kan mimpi ya. Hikmahnya yang akan kita ambil, faja'a birruhu liwalidayhi faraddahu anhu. Maka tiba-tiba datanglah penolongnya, datanglah penyelamatnya. Ada yang nolong. Ternyata yang nolong dia adalah birruhu liwalidayhi, kebaktian dia, kebaikan dia ya kepada kedua orang tuanya datang ya dalam wujud seorang penolong menyingkirkan dia ya dari malaikat maut tadi sehingga dia pun selamat. Kesimpulan kita dari mimpi pertama Rasulullah ini bahwa ternyata yang nolong kita di akhirat kaki adalah kebaktian kita kepada orang tua kita. Jadi jangan pernah kurang ajar, jangan pernah menyakiti orang yang sudah sangat berjasa dengan kita. Hatta orang tua kita kafir sekalipun. Itu kan sampai ada sahabat yang bertanya,
Karena zaman Nabi dulu kan itu kadang-kadang sahabat itu dilema. Tidak seringan kita saat ini. Sahabat dulu dia mukmin, orang tuanya masih kafir. Bingung kan? Kadang-kadang ada yang dipaksa, ya sudah masuk Islam murtad lagi oleh orang tuanya. Sampai ada yang dikucilkan oleh orang tuanya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum berhari-hari karena dia masuk Islam. Itu dilema zaman sahabat dulu. Nah, Nabi tetap ngomong, hatta orang tua kita kafir sekalipun tetap wajib berbakti. Apalagi orang tua kita tidak kafir. Orang tua kita mukmin, muslim yang baik. Tentu lebih tidak boleh lagi kita kurang ajar dengan orang tua. Dan dalam Islam sudah termasuk durhaka dengan orang tua tidak mendoakan. Seringkali saya sampaikan hadisnya. Bukan hadis ya, qaul dari para sahabat. Qala ba'du sahabat tarkud du'a lil walidaini yudayyikul 'aish 'alal walad. Tidak mendoakan orang tua maka akibatnya apa? Yudayyikul 'aish 'alal walad. Allah sempitkan hidup sang anak. Tidak bahagia hidup sang anak ketika dia tidak mendoakan orang tuanya. Artinya dalam pandangan sahabat Nabi, tidak mendoakan orang tua sudah durhaka. Apalagi lebih dari situ. Atau versi Al-Quran, minimal seorang anak sudah dianggap durhaka, fala taqul lahuma uff, ngomong ah dengan orang tua, ya, dengan ba, mi, termasuk mertua juga, termasuk guru, karena orang tua kita guru. Ada 3. Yang pertama orang tua kita adalah orang tua kandung, ayah, ibu. Ya. Meninggal orang tua kandung, kakak, ayu, itu pengganti orang tua, levelnya sama. Ya. Terus mertua kalau sudah nikah. Mertua. Makanya mertua dalam Islam, dalam hukum, dalam mazhab Syafi'i, mertua itu mahram mu'abbad, mahram yang berlaku selamanya. Jadi sama macam orang tua, tidak batal wudu menantu dan mertua ketika bersentuhan, tidak batal wudu. Meskipun cerai dengan anaknya, cerai hidup ataupun cerai mati, mertua dan menantu tetap mahram. Tetap mahram. Ya, tetap mahram. Walaupun sudah cerai dengan anaknya. Jadi maka ada mantan apa? Mantan laki, mantan bini, itu ada mantan. Tapi mantu tak kati mantan. Kati mantan mantu, kati mantan mertua, kati mantan anak, kati mantan orang tua. Ya, begitu mertua dihormati dalam Islam, maka tidak boleh kurang ajar dengan mertua. Yang ketiga, guru-guru kita. Ya, maka tidak ada mantan guru. Mantan murid itu tidak ada. Yang bilang itu mantan guru aku. Ya, itu murid kurang ajar. Sama cak anak kurang ajar kalau nyebut itu dulu bakku itu tuh. Walaupun sangat fatal misalnya sampai orang tua kita cerai misalnya. Ya, cerai hidup. Kalau cerai mati kan tidak pernah ya disebut mantan kan. Mungkin cerai dengan orang tua. Orang tua tadi cerai, tetap tidak boleh manggil. Misal orang tua kita sudah nikah lagi dengan ya, laki-laki lain atau dengan perempuan lain, ayah ibu tadi, tetap tidak boleh dipanggil itu dulu mbakku, itu dulu makku, tidak boleh. Tetap orang tua. Walaupun orang tua kita cerai, sudah menikah mungkin berkali-kali dengan orang lain, tidak boleh dipanggil mantan. Sejahat apapun orang tua, itu dosa dia. Anak tetap tidak boleh kurang ajar dengan orang tua. Jadi yang membawa kita untuk selamat di akhirat nanti kebaktian kita, cara kita dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ra'aitu rajulan min ummati sullitu alaihi adzabul qabri faja'a wudu'uhu fastanqadahu min dzalik. Aku melihat seorang di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiksa di kuburnya. Ya, sullitu alaihi adzabul qabr, disiksa di dalam kubur. Allahu Akbar, ya. Jangan sampai masuk kubur disiksa. Tempatnya sempit, gelap, dewean, disiksa. Tembean. Nah, ketika dia sedang disiksa oleh malaikat zamaniyah di kubur itu, datanglah wudunya fastanqadhahu min dzalik. Diselamatkan oleh wudu. Jadi amaliyah kita itu nolong gitu. Tadi berbakti dengan orang tua nolong gitu. Ya, yang kedua ini azab kubur ditolong oleh wudu kita. Jadi wudu itu bukan cuma untuk ngesahkan sholat, bukan cuma untuk memulaikan kita ngaji, untuk baca Al-Quran, bukan. Ya, manfaatnya dunia akhirat. Di kubur kaki baca nolong, di akhirat nanti akan menjadi ghurran muhajjalin, cahaya di badan kita. Jadi anggota wudu kita yang kita basuh seluruhnya dari telapak tangan sampai kaki itu nanti akan bercahaya. Namanya ghurran muhajjalin, dan Nabi tahu inilah umatku.
ada cahaya bekas wuduk tadi. Ya, itu di akhirat nanti dikubur pacak nolong kita dari azab kubur, wuduk kita. Maka luar biasa wudhu itu fadilahnya. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wudhu itu membersihkan kita dari dosa yang pernah kita lakukan. Meso tangan, telapak tangan, ya. Kalau kita meso telapak tangan, maka Allah bersihkan kesalahan yang pernah dilakukan telapak tangan kita. Nanti kita kumur-kumur, maka dosa mulut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghirup air ke hidung dan menghembuskannya, keluar dosa dari hidung kita, ya, maksiat yang pernah dilakukannya. Terus kita membasuh muka. Muka kita ini banyak nih. Kan apalagi jengok HP itu macam-macam itu. Kita jengok Doraemon misalnya kan. Tidak sengaja sih, itulah dosa. Dan lain sebagainya. Dengan wudu membasuh muka, Allah bersihkan dosa dari muka kita. Terus tangan, ya, tangan ini berapa banyak gawi tangan ini yang tak benar ya kan. Nah, terus meso kepala, ya, mungkin pernah Victor, pikiran kotor, mungkin pernah suuzon, itu kan dosa kepala, dosa tak gitu, dosa pikiran gitu kan, suuzon itu. Nah, terus telinga, mungkin leman dengar yang tak terkeruan, yang tak bagus, ya. Nah, terus kaki kita mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Dengan wudu maka insya Allah Allah bersihkan diri kita. Nah, cuma catatannya kata Imam Al-Ghazali, wudu yang pacak ngampun ke dosa itu bukan wudu cuma bebeso. Maka wudu itu bukan cuma fikih ilmunya, babnya, tapi juga pakai ilmu tasawuf. Nah, wudu yang pakai fikih dan tasawuf inilah yang disebut wudu lahir batin oleh Imam Al-Ghazali. Secara zahir kita bebaso, ya, meso telapak tangan, berkumur-kumur, terus sampai meso kaki, itu wudu secara lahir, secara zahir, secara fisik. Secara batin hati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu meso tangan, ya Allah, dalam hati kita sambil berbeso itu, tangan aku pernah maksiat ini, pernah maksiat itu, tolong bersihkan, tolong ampuni ya Allah. Kumur-kumur, mulutku ni Allah kotor, leman ngatai orang, leman ngupatkan orang, leman mencaci maki orang, ya, leman pemohong dan sebagainya. Jadi ada taubat di hati. Terus sampai ke kaki tadi. Kaki aku mungkin ya Allah pernah melangkah ke tempat maksiat. Nah, itulah wuduk batin. Jadi ada wuduk lahir, ada wuduk batin, itu bersamaan. Sebutannya lain, tapi dalam prakteknya sambari kita membasuh anggota wuduk tadi, dalam hati kita ada penyesalan, ada taubat terhadap dosa-dosa masa lalu. Nah, wuduk yang itu yang ada manfaat. Kalau wuduk cuma berbesok, tidak manfaat. Cuma sekedar besok, cuma bersih ke fisik, baik. Tidak ada membersihkan hati kita, batin kita dari maksiat yang pernah dilakukan. Ada fadilah lain dari wudu, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Dalam kitab yang sama, di kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri menerangkan bahwa hikmah wudu itu adalah mempersiapkan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari meso tangan. Meso tangan waktu wudu itu persiapan kita makan makanan di surga kayak. Ya, jadi kalau yang tak pernah wudu tak baca makan di surga kayak mak. Jadi makan di surga itu pakai tangan. Ya, pakai tangan. Maka nyuci tangannya sejak di doanya ini. Waktu wudu, ya, itu persiapan makan makanan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Terus kumur-kumur. Kenapa kita kumur-kumur? Karena kita nanti akan bercakap-cakap, ya, berdialog, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ngomong dengan sesama kita lagi tak resap, ya kan? Kalau hawanya hawa nago, ya kan? Tak terkeruan, mamunya merek mamur. Nah, ya Allah. Jadi harus bersih. Kita lagi tak kalu ngomong sesama tubuh kalau tak gosok gigi lagi, tak siwak lagi. Ini nak ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak munajat dengan Allah, maka itu kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Jadi yang benar itu bukan meso hidung, bukan meso, tetapi al-istinsak wal istinsar, menghirup air ke hidung dan menghembuskannya. Jadi ngambil air disedot. Nah, jika perlu sampai ke khayshum, ya, agak pening itu mentak biasa, sudah itu dihembuskan. Nah, keluar ke isi-isi gitu, ya. Ngapa hikmahnya? Kata Syekh Al-Bajuri, karena kita nanti akan mencium harumnya surga. Jadi persiapan mencium bambu surga itu waktu wudu, masuk hidung. Padahal harumnya surga itu sudah tercium dari jarak 50 tahun perjalanan. Berapa ribu kilometer, saking jauhnya, lah tercium, ya. Merek mamur bambu surga itu. Tapi kalau yang tak pernah wudu, tak tercium. Tak tercium. Terus sudah hidung, membasuh muka. Karena kita nanti akan liko
ya, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Membasuh muka. Terus tangan. Karena nanti tangan kita akan pakai gelang. Masuk jantan, kan jantan sudah kita bahas ya, laki-laki itu haram pakai gelang. Pakai gelang. Karena itu perhiasan perempuan, apalagi nak pakai emas. Gelang biasa lagi tidak boleh, kecuali gelang haji itu. Nah, itu lain cerita. Ya, itu untuk ciri khas, ya kan? Kalau gelang biasa jantan pakai gelang rame-rame ya, nah itu haram. Tapi di akhirat nanti, di surga nanti halal pakai gelang itu, bahkan gelang dari emas. Wah, dia bergelang lebih. Dia pakai gelangnya. Gelang emas, intan, berlian, permata itu halal. Itu masuk tangan. Terus mesok kepala. Ya. Mesok kepala. Yang dalam mazhab Syafi'i walaupun dikit dicuil-cuil rambut tadi dengan air tangan ya, dibasahi itu sudah sah. Minimal 3 helai rambut biasalah sah menurut mazhab Syafi'i. Cuma itu minimal. Afdalnya biasa gala. Ya. Tarik dari depan ya ke belakang, maju lagi dari belakang ke depan. Nah itu 3 kali. Itu afdalnya. Apa hikmahnya? Kaget kita bakal pakai mahkota di surga. Ya, pakai mahkota. Jadi penghuni surga itu bagaikan raja dan ratu. Dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakai mahkota. Maka kita masuk kepala waktu kalau nyuel mahkota yang kecil sesuai cuelannya itulah. Jadi kalau mahkota nak bagus, nak besar, afdol, pakai yang afdol wudu besok. Ya, kiri kanan pakai tangan. Walaupun sah nyuel bisa. Ya. Nah, jangan rambut panjang ngambil ujungnya be. Ujung ya, itu tidak sah. Harus rambut yang ada di kepala. Bukan rambut yang panjang ngambil ujungnya dicot ke air, itu tidak sah ya. Tidak sah. Harus yang di atas kepala. Terus meso telinga. Ngapa kita meso telinga waktu wudu? Karena kita nanti akan mendengar kalamullah, firman Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar Al-Qur'an dibacakan oleh Sesairi lagi merinding, ya kan? Merinding bulu roma, ya. Menghajar ngaji kan? Leri. Luar biasa kan? Dengar firman Allah dari qari'ah yang terkenal, yang bagus ya lantunannya. Nah, sebentar lagi kita akan musabaqah tingkat kabupaten ya. Tanggal 13 Februari nanti itu kita akan dengar lantunan-lantunan Al-Qur'an yang merdu ya dari para qari'ah. Itu kan luar biasa dengar gitu, lemah ya, bahkan sampai meneteskan air mata. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau nanti kita mendengar Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Mana lebih dari merinding kayak gitu. Lebih dari merinding. Ya. Allahu Akbar. Nah, makanya kita mesok telinga waktu mesok kaki. Ngapa mesok kaki? Karena kita nanti akan jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersenian yang pacak masuk surga itu. Masuk masjid ini memang kaki kotor. Marah pengurus, ya kan? Kaki kotor. Jadi masuk rumahku lagi orang nak bersih, apalagi nak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dari kotoran lahir dan batin. Jadi intinya wudu kita pacak nolong kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, masih mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada 20 ya. Selesai dah kira-kira malam ni 20 ni. Sikok lagi kita bahas. Sudah tu tanya jawab. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu asyayatin faja'a dzikrullah fakhallasahum min bainihim. Kata Rasulullah, aku bermimpi melihat ada umatku yang dikelilingi oleh setan. Dikelilingi ya, dikerumuni, dikeroyok oleh setan. Saya kok umat Nabi dikeroyok oleh setan yang banyak, dan setan itu banyak keroyokan dia. Ya, ada setan yang khusus menggoda waktu wudu, ada setan yang khusus menggoda waktu semayang. Ada setan yang khusus menggoda orang laki bini biar beributan, ya. Jadi kalau bapak ibu yang sudah berpasangan itu berbenta, itu ada setan memang tukang panas sih. Baik setan dari bangsa jin dan manusia. Ada tuh yang dari manusia tetangga, tukang kompori kan. Aduh laki pun. Oh itu nih. Di panas-panasnya itu setan juga tuh. Setan dari bangsa manusia. Belum lagi setan dari bangsa jin. Jadi setiap gawe kita tuh ada setannya yang merusak ibadah kita, rusak rumah tangga dan sebagainya, ya. Nah, dikelilingi oleh setan, akhirnya diselamatkanlah umat Nabi tadi dari kerumunan setan tadi, dari keroyokan setan tadi. Siapa yang datang? Zikrullah, zikirnya kepada Allah. Maka jangan malas zikir, sudah sembahyang, ya,
Dalam setiap keadaan, tadi ayatnya kita baca, orang yang takwa itu, orang yang ulul albab, yang pintar itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu berzikir. Berdiri zikir, duduk zikir, baring pun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sembahyang apa lagi? Ya. Kalau sudah sembahyang tak berzikir, langsung berlari, pendek pun tidak berzikir, ya, tak berdoa, tak berzikir, langsung berlari, cak sibuk nian. Paling-paling kan berapa menit zikir sudah salat. Apalagi malam ini pendek zikir gitu. Sengaja nian karena kita nak memanjakan waktu untuk cawisan. Tapi malam lain kalau baca panjang, ya, panjang. Sampai isya je perlu tak apa-apa. Zikirnya itu kan nyambung, sudah solat tadi, zikir sudah solat, sudah itu doa, sudah itu macam rotib atos, rotib haddad, rotib saman, rotib yang lain, baca gitu sampai azan isya. Tahan, mendak tahan beberapa zikir baik yang kita baca. Intinya jangan lepas dari zikir. Kalau sudah solat tak berzikir lagi, tak berdoa lagi, dikuala ke malaikat. Pernah saya sampaikan di majlis ini pertama kali. Apa kata malaikat? Kalau kita sudah sembahyang, tak berdoa lagi, tak berzikir lagi, istaghnaita anillah. Oh, berarti kau ni lah kaya ni dari Tuhan. Tak butuh Tuhan kau ni. Dikatakan malaikat tak butuh Tuhan, tak butuh Allah. Orang yang sudah sembahyang tak zikir lagi walaupun pendek. Ya, kalau memang sibuk pendek. Kalau lagi tak sibuk, ada sibuk terus tiap hari. Kan ada saat-saatnya gitu nyantai. Ya. Jadi lagi sibuk pendek, zikir je. Lagi tak sibuk, panjang-panjang lah, puas-puaslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pacak nolong kita dari segala godaan setan. Jadi kalau nak selamat dari tipu daya setan, selamat dari keburukan hati, selamat dari penyakit-penyakit hati yang merusak amal kita, banyak zikir. Karena zikir itu benteng. Kata Rasulullah, la ilaha illallah hisni. Ya, zikir la ilaha illallah itu adalah bentengku. Wa man dakhala hisni, siapapun yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, selamat dari siksa. Kalau dari siksa Allah bisa selamat, apalagi cuma dari tipu daya setan. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qala bismillahirrahmanirrahim, dzaba syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar. Ini fadilah zikir. Maju bismillahirrahmanirrahim. Zikir kan itu. Ya, nak makan, nak minum, nak tidur, baca bismillah, nak gawe baik, baca bismillah. Nah, fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim, dzaba syaitan kama yadzubur rasasu 'alan nar. Setan itu akan mencair. Hancur setan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Setan yang mana itu? Setan dari bangsa jin. Nah, yang setan pala hitam tak hancur dia. Setan pala hitam ini, Bapak Ibu hadirin yang mulia, itu yang lebih bahaya. Ya, kalau setan dari bangsa jin mudah mengalahkannya. Banyak zikir, rajin ngaji, banyak sholawat, takut setan. Aktsiru minas sholati alayya fa innaha, karena sholawat kita itu di antara fadilahnya adalah tuhinu kaidah syaitan, mengalahkan tipu daya setan. Jadi sholawat itu pacak ngalahkan setan. Ya, bismillah pacak ngalahkan setan. Yang berat itu bukan setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Setan paling hitam tadi, itu kelam nyata. Kalau orang tu kelamnya nyata. Dia, kita baca ke ayat kursi, dia hafal. Mungkin juga ngajinya bagus, ya. Mungkin hafal Al-Quran. Nah, ini yang kita yang ngeri. Ya, fisiknya manusia, hatinya setan. Nauzubillah. Dan akhir zaman akan makin banyak orang-orang yang seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari manusia-manusia, atau kita jadi orang yang baik. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari pribadi-pribadi yang seperti itu. Baik, satu lagi mungkin ya, nganyang dikit, tak sampai nak 20 ini nak dibahas. Jadi yang ketiga ni yang menyelamatkan kita, zikir. Zikir. Yang pertama tadi, berbakti dengan orang tua. Yang kedua, wuduk. Yang ketiga, zikrullah. Zikir. Yang keempat, wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul 'adzab faja'athu salatuhu fastanqadhahu min aydihim. Aku melihat ada umatku yang dikelilingi malaikat azab. Tadi dikelilingi setan, ini dikelilingi malaikat. Tapi malaikat azab, malaikat zabah, dia yang nyiksa. Karena malaikat ini banyak macam, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kalau dikelilingi malaikat rahmat, kita malam hari ini. Jadi ketika kita berkumpul untuk zikir, kita berkumpul untuk belajar, kita berkumpul di masjid, di majlis taklim, di cawisan, malaikat datang
berajaan dia, ya, kumpul di sini ada majlis. Nah, jadi yang datang malaikat rahmat kalau kita majlis. Tapi yang banyak dosa siapa yang mengelilinginya? Malaikat azab. Nah, sang hamba ini tadi dikelilingi oleh malaikat azab. Tiba-tiba datanglah solatnya. Ya, jadi belum sempat dihukum, baru dikelilingi. Baru dikelilingi oleh malaikat azab, belum disiksa, belum dihukum, datanglah solatnya menolong dia dari malaikat azab tadi. Jadi yang keempat ini, yang pacak nolong kita di akhirat kaki adalah solat kita. Solat wajib ataupun sunnah. Gewe ke galau. Solat wajib itu ibarat kalau kita berdagang modal. Ya, nak berdagang katik modal, mana nak berdagang. Minimal modal tadi kan boleh berutang. Mau solat tak baca nak berutang. Ya, harus debek. Jadi ulama mengumpamakan solat wajib itu bagaikan modal. Modal usaha, modal berdagang. Nah, untung kalau berdagang kan harus untung. Ini banyak yang pedagang ini. Ada Bang Yudi, ya. Wah, ini ya, bos-bos toke-toke banyak ini. Ada toke mebel, ada toke sungkai, ya. Ada toke wak masin, ya. Banyak toke. Setiap berdagang pasti nak untung. Buyenlah orang berdagang tak kati untung buyen. Walaupun dikit harus ada, jangan sampai rugi. Walaupun dengan kawan, tidak apa-apa, ada untung. Cuma kalau dengan kawan tu yang besar untungnya tu, kortingnya dikit. Cuma jangan sampai tekor. Ya, kawan-kawan berdagang. Nah, dalam solat keuntungan kita adalah solat sunnah. Ya, jadi solat wajib itu bagaikan modal, solat sunnah bagaikan keuntungan dari usaha kita. Semakin banyak kita mengerjakan solat sunnah, semakin besar keuntungan yang kita dapati. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, solat sunnah wudu, solat sunnah tasbih, solat sunnah hadiah, ya apa lagi? Tahajud, duha, ya. Dan solat-solat sunnah lainnya, atau kalau masih kurang dari seluruh solat sunnah yang sudah jelas rakaatnya itu, nambah lagi 1000 rakaat solat sunnah mutlak, ya, dan sebagainya. Nah, itulah keuntungan. Makin banyak solat sunnah, makin besar keuntungan kita. Karena solatlah penolong kita nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, baru sempat kita bahas 4, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, ada yang nak ditakon ke? Sukron. Terus Wash. Wash. Laju ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tuh tertarik masalah ilmu dan amal. Teringat masa dulu-dulunya ada pepatah mengatakan al-ilmu bil amalin kasajari bil syaratin. Aku kena bertanya, tak tolong jelas ke? Terus mengenai Imam Al-Ghazali dasar di kitab Al-Ihya Ulumuddin, dia berpendapat mengatakan al-iman uryanun libasut taqwa wa zinatul haya. Nah, aku minta jelas ke Tad. Kalau kan jelas mungkin kurang ini mungkin ada masukan. Terima kasih, syukran katsir. Luar biasa, Pertanyaannya 2 berat semua itu ya. Baca jawabnya itu caknya Gus Oman itu. Ya, yang pertama ya benar itu pepatah Arab yang menyatakan bahwa ilmu tanpa amal ya bagaikan pohon yang tak berbuah. Ya, memang ada manfaat ilmu tak beramal itu ada. Cuma dek banyak. Ya kan? Ada manfaatnya dikit. Paling kalau kayu besar itu cuma untuk berteduh. Ya. Man buntu ditebang orang jadi balok. Itu. Jadi manfaatnya itu ada dikit dan sementara. Ya kan? Sebentar, tidak selamanya. Tapi kalau pohon itu besar, rindang, banyak cabang, ya kan? Banyak buah, insya Allah orang sayang nak nebang. Ya, kami tu di Cangkring tu ada sekok durian itu. Ya, tanaman yek dulu, buyut dulu kan. Masih sebatang tu lah. Oleh tak berbuah, ada anak cucongnya ditebang. Aku tak setuju dengan gawi itu. Karena kita nak nanam belum tentu baca. Kalaupun nanam belum tentu ya, sebesar itu batang. Kan? Nah itu karena tidak berbuah, ditebang kawan.
Itu yang terjadi. Nah, coba kalau dibuah terus tiap tahun, lebet pula buahnya, lemak pula buahnya, ya kan? Insya Allah itu akan dipertahankan sampai kapanpun. Jadi kalau nak banyak dirasakan manfaat kita, jadilah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi pintar dan mengamalkan ilmu. Jangan cuma banyak senjata tadi dipakai dek. Dia kan katik guna. Ya, kalaupun ada guna cuma untuk ngancak be gunanya itu. Ya kan begitu. Jadi itu menjadi motivasi untuk gemar dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Semangat belajar, semangat mengamalkan. Terus yang kedua itu tadi hadis, ya, bukan pepatah Arab, bahwa al-imanu uryanun. Itu hadisnya dalam kitab Lubabul Hadis, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab itu sudah disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul pada babul iman. Rasul bersabda, al-iman uryanun, iman itu telanjang. Maksudnya kalau telanjang itu kan tidak lengkap, tidak cukup. Tidak cukup iman baik. Ibarat kita lah sudah mandi berbaju tidak, nak kondangan, tak ada, ya kan? Walu, ya kan? Kecuali gawe lain. Mana kondangan tidak mungkin, nak keluar tidak akan mungkin. Kecuali kata utak lagi, sanggup, ya, kemana-mana tak berbaju, ya, atau naik panggung bertelasan baik, ya kan? Nah, itu malu kalau yang punya akal, ya, ada rasa malu. Jadi al-imanu uryanun, iman itu telanjang, maknanya tidak cukup iman baik, ya, harus ada amal. Harus ada amal. Dan untuk bisa beramal ada ilmu. Jadi ilmu, iman, ilmu dan amal. Tiga-tiganya itu tidak boleh dipisah-pisah. Cuma yang penting beriman, tidak penting beramal. Ya. Nah, itu tidak cukup, kurang. Walibasuhut taqwa, pakaian iman adalah takwa. Jadi setelah kita beriman, wajib kita bertakwa. Takwa itu beramal soleh. Ya, takwa itu adalah amal soleh, sembahyang, puasa, beribadat, itulah takwa. Dan takwal ilah madaru kulli sa'adah, kata ulama. Ya, takwa kepada Allah adalah modal, pangkal dari segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena orang yang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan, Allah berikan solusi dari segala masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba datang, tak disangka-sangka. Lagi buntu, ada baik rizki dari Allah SWT. Sedikit cerita. Jadi saya baru balik-balik ke Balain, ya, masih termasuk buntu-buntu lah, ya kan. Jadi apa-apa dah katik di rumah itu. Apa-apa dah katik di rumah. Jadi aku nyantai di jogennya kan. Nyantai di jogen. Sekarang masih ada jogen di yang rumah depan itu. Jogen itu gerang, ya. Nyantai. Jadi bang rumahnya agak kurang sabaran dikit kan. Kamu nyantai baik katanya kan. Padahal tak katik apa-apa di rumah ni. Tenang baik aja. Nah, ada lama ngomong itu, ada motor berhenti depan rumah. Assalamualaikum, naik, ngantar ke duit. Ya, itu sering saya mengalami hal-hal seperti itu. Maka saya langsung ngomong dengan orang rumah, jangan tak yakin. Jangan tak yakin. Alhamdulillah. Bukan cuma berpangku tangan, bukan, tapi saya ingin mengajarkan kepada istri saya pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahalah sudah, ikhtiarlah sudah, tinggal nunggu hasil. Kadang-kadang kan tidak langsung kontan gitu. Diuji dulu kesabaran, tak lama datang. Alhamdulillah. Padahal saya rasa saya itu belum takwa-takwanian, rasanya masih kurang-kurang juga. Lah sudah dicicipi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Lah dicicipi, maka tidak baca, tidak yakin. Ya, berkali-kali mendapatkan karunia seperti itu. Nah, itu baru satu contoh. Walibasuhut taqwa wa zinatuhul haya. Perhiasan kan, kalau lah mandi, lah baju biar lebih lengkap, biar lebih belaga, ya kan, pakai hiasan, jam tangan, ya kan, pakai ikat pinggang biar tidak melorot. Apalagi berontet kan, katik pinggang lagi tuh. Mantap pakai ikat pinggang kan melorot. Makanya aku lebih senang bersarung ini, tidak perlu ikat pinggang, ya kan, gitu. Ya, pakai apa? Kalau ibu-ibu pakai monel, pakai anting-anting, pakai kalung, itu hiasan. Dan perhiasan kita orang beriman adalah rasa malu. Malu kalau nak maksiat, malu kalau tak sembahyang, rumah dekat masjid, turun ide, yang jauh datang, yang dekat tak kati, ya kan? Itu ada rasa malu dengan Allah. Ya, jadi harus lengkap. Ada iman, ada takwa, ada malu. Iman itu tidak cukup cuma
yakin dengan Allah, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka kalau bahasa orang zaman ini itu amal itu adalah manifestasi, manifestasi, wujud konkret, wujud nyata kita beriman. Ngaku beriman tak beramal soleh, pemohong imannya. Kata bukti. Jadi harus dibuktikan. Kalau memang percaya dengan Allah, buktikan dengan amal soleh. Cuma nak beramal biar bagus, biar sah, biar sempurna, ada ilmu. Maka tiga ini terkait. Iman, ilmu dan amal itu tidak pacak dipisahkan. Tiga-tiganya harus ada dan saling terkait, ya, satu sama lain. Taib, ada lagi? Masih ada waktu? Allah. Ya, siap. Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Gary. Jadi saya pernah mendengar ceramah oleh salah satu ustadz. Dalam ceramahnya itu beliau itu menerangkan bahwa ada sahabat Nabi dulu itu diceritakan oleh penceramah itu, sahabat Nabi itu rajin sholat, tapi sholatnya kira-kira sudah azan 1 jam kemudian baru sholat. Jadi sholatnya ditunda. Pada saat dia meninggal, dia disiksa dan dia protes kepada malaikat, aku nih sholat terus tapi ngapa aku disiksa? Jadi lama disiksa baru datang amal. Kira-kira itu memang benar adanya atau cuman kiasan biar kita itu sholatnya tepat waktu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang saya tidak tahu ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, ya, jadi aku tidak tahu. Tapi itu masuk dalam makna ayat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, neraka wail. Ya, wail itu kan salah satu nama neraka wail. Atau makna harfiah dari wail itu adalah celaka. Orang yang sholat tapi masih diancam celaka, masih diancam dapat bahaya, masih diancam dengan neraka wail. Ya, sudah sholat masih masuk neraka wail. Nah, maka ulama menjelaskan maksud ayat itu, siapa yang dapat ancaman walaupun sudah sholat ini. Kalau kita lanjutkan ayat itu, sudah jelas siapa-siapa yang dimaksud dengan orang yang sudah sholat tapi masih diancam dapat celaka dan masuk neraka wail. Apa sambungan ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berdasarkan ayat itu tiga yang sholat tapi masih masuk neraka itu. Siapa? Orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholat. Berarti lalai itu sholatnya fisik, hatinya kemana-mana, tak ikhlas, tak khusyuk. Jadi sholat itu pun harus benar. Maka kita ini, kata Gus Baha itu, jangan berdoa minta keadilan Allah. Ya, kalau nak sesuai keadilan Allah, sholat kita itu tidak diterima. Kita cuma fisik sholat, hati kemana-mana. Makanya saya sering sampaikan ketika kultum di Al-Amir itu, sholat kita ini belum seberapa. Kita tahu dewek kehusuan kita, keikhlasan kita, tahu dewek gitu, kualitas berapa persen husuk kita ini. Maka dengan segala kekurangan sholat kita berdoa, ya Allah tetap terima sholatku ini. Ya, kadang-kadang kita tidak jujur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pernyataan kita. Sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Padahal sholatnya cuma minta alam. Sholatnya cuma tak kelemahan. Oleh Imam Al-Amir, ya, oleh ada SK, mendekati SK, aku rasa tak ngimam di Al-Amir. Itu belum ada. Itu yang wail masih sahun, lalai. Ya, cuma fisiknya di masjid, hatinya di rumah.
Fisiknya di masjid, hatinya di orkesan misalnya kan. Itu. Jadi yang nama sholat yang benar itu, yang tidak wild itu, ya betul-betul dia lahir batin sedang munajat. Itulah sholat yang benar. Terus apa? Yura'un. Yang kedua, yang dia sholat tapi masih diancam neraka wild. Yura'un, yang riak. Sholatnya riak, minta alam, minta puji, jangan tak lemak karena pengurus, ya kan? Dan ini terbukti. Maka mohon maaf kalau ada pengurus karena masih sanak-sanak juga nih kan. Kadang-kadang tak pengurus lagi, tak ke masjid lagi. Itu tanda dia tak ikhlas. Itu tanda tak riak. Banyak itu di mana-mana. Aku bukan cuma ngomong, banyak buktinya itu. Kalau pacak jangan main itu. Pengurus tak pengurus tetap ke masjid. Jangan rajuk. Ya, tak boleh. Itu tanda yura'un. Terus terang. Aku belak-belakan dulu malam ini. Nah. Itu tanda yang yura'un, riak, minta alam. Berarti dia ada sesuatu di hatinya. Ya. Terus apa? Wa yamna'unal ma'un. Dia rajin sembahyang tapi yamna'unal ma'un. Apa makna yamna'unal ma'un? Melarang orang untuk berbagi. Ya, melarang orang sedekah. Jadi pelit duit orang. Misalnya dia dapat amanah, ya kan? Tetapi amanah tadi tidak disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Itu yamna'unal ma'un. Tapi ada yang lebih pelit, bukan duit dia, bukan dia yang ngurusinya, tapi justru kadang-kadang pelit. Pelit dengan harta orang lain. Kalau pelit harta dewe itu masih rada-rada so akal dikit. Ini dia cuma dapat titipan tapi tidak disampaikan. Ya, maka yang punya lembaga-lembaga amal itu kalau bisa sesuai dengan rencana kita tuh harus saldo nol seperti itu. Jadi memang sumbangan orang itu disalurkan. Jangan sampai yamna'unal ma'un. Ya, menahan harta sedekah orang lain. Atau ada orang nak sedekah misalnya dihalang-halang, tidak usah ke situ, tidak usah. Ya. Dijehet-jehet gelah misalnya. Nah, itu sama termasuk yamna'unal ma'un. Jadi kalau berdasarkan ayat itu sendiri, yang fawailul lil musallin itu 3. Ya, yang lalai dalam sholatnya. Ya, terus yang riak dalam sholatnya, sama dia rajin sembahyang tapi tak galak beramal sosial. Atau orang nak sedekah dia halang-halangi. Bukan dia yang sedekah, orang nak sedekah dihalangi, tak usah. Ada yang modelnya itu? Nah, itu tak boleh. Atau termasuk wail juga adalah orang yang melalai-lalaikan, melambat-lambatkan waktu sholat, kaki. Nah, itu tak boleh. Termasuk wail juga itu. Kalau sampai habis waktu. Baik. Habis waktu? Habis waktu. Cukup ya malam hari ini kita cawisannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, makin istiqomah ibadatnya, dan tetap istiqomah juga cawisan kita ini. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.